Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak. Oke. Saya melanjutkan materi untuk topik politik pertanahan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hak wilayah masyarakat hukum adat. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh pengajar sebelumnya bahwa di dalam sistem hukum agraria nasional itu terdapat hierarki hak penguasaan atas tanah. Masih ingat apa saja itu hierarkinya? Tahu nggak hierarkinya apa aja? Minggu lalu topiknya apa? Ada kuliah nggak minggu lalu? Ini saya ngomong nggak ada yang ngerespon. Ada, Pak. Ya, apa topiknya? Topiknya hak menguasai negara atas tanah. Ya, hak menguasai negara kan merupakan bagian dari hierarki hak penguasaan atas tanah. Nah, hierarki hak penguasaan atas tanah itu apa aja? Hak milik, hak guna usaha, hak ulayat, Iya, masa itu hierarki? Hak bangsa, hak menguasai negara, Pak. Terus, Ulayat masyarakat hukum adat, sama hak perorangan atas tanah. nah, itu bukan hak milik ya. Hak milik itu bagian dari hak perseorangan, bukan hierarki. Kalau bicara mengenai jenis hak atas tanah apa saja, ya tadi hak milik jawabannya. Tapi kalau bicara mengenai hierarki, sebenarnya sudah jelas ya di dalam ketentuan UPA itu. Di pasal 1 itu bicara mengenai apa? Apa pasal 1? Negara menguasai itu bukan, Pak? Pasal 1. Pasal 1 masa negara menguasai. Apa? Ya, kalau kalian hierarki aja nggak tahu, saya jelasin ini nggak bakalan ngerti kalian. Hak bangsa Indonesia atas tanah. Ya, di pasal berapa itu? Pasal 1 UPA. Pasal 1. Terus pasal 2-nya? Pasal 2-nya hak menguasai dari negara atas tanah. Nah, terus pasal 3-nya? Pasal 3-nya hak wilayah masyarakat hukum adat. Dan terakhir pasal 4? Pasal hak-hak perseorangan atau individu atas tanah. Nah, hak perseorangan atau individu. Jadi kan gampang ya kalau mau dihafalkan gitu. Kalau misalnya mau dihafalkan pasal 1 itu hak bangsa, pasal 2 hak menguasai negara, pasal 3 hak wilayah, pasal 4 itu adalah hak perseorangan atau hak individual atas tanah. Nah, di pertemuan sebelumnya itu sudah dijelaskan mengenai hak menguasai negara atas tanah sebagaimana disebutkan di pasal 2 UU PA. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hak wilayah masyarakat hukum adat. Nah, ketentuan hukum adat di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 atau namanya adalah Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ya, namanya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria? Apa namanya? Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pak. Kenapa kok disebut UU PA? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 itu disebut
UUPA, bukan undang-undang PD apa Peraturan Dasar PPA. Peraturan Dasar Pokok Agraria. Kenapa kok disebut undang-undang pokok agraria? Mbak Alia Nadia ada orangnya? Mbak Alia? Nggak hadir ya? Mas Alfred Syahbudin ada? Ada, Pak. Ya, gimana Mas? Bagaimana, Pak? Suaranya putus-putus, Pak. Pertanyaannya apa? Mengenai hak ulayat ya, Pak ya? Ya, apa deh jawabannya deh? Tadi pertanyaan kalau nggak salah mengenai nama Undang-Undang Dasar Pokok Agraria ya, Pak ya? Ya, Putus suaranya, Pak. Ya, di mana itu diatur? Di Undang-Undang nomor 1 tahun 60, Pak, kalau nggak salah, Pak. Tentang apa Undang-Undang 1 tahun 60 itu? Undang-Undang Pokok Agraria, Pak, kalau nggak salah. UUPA. Ya, undang-undang baru ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 60. Undang-undangnya bukan nomor 1, Mas. Nomor berapa undang-undangnya? Ada yang tahu nggak? Nomor 5, Pak. Nomor 5, bukan nomor 1. Coba dilihat itu. Nomor 1 bukan. Oh, nomor 5. Sorry. Di mana disebutkan bahwa undang-undang ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Ini calon magister kenotariatan. Di mana? Ya wis lah, cari tahu sendiri ya. Saya kalau kelamaan nggak direspon itu malah nggak mood kalau ngajar ya. Oke, saya lanjutkan aja. Jadi di ketentuan pasal 3 itu mengatur mengenai hak wilayah masyarakat hukum adat yang masuk dalam hierarki yang ketiga. Jadi kalau kalian perhatikan di dalam ketentuan UPA, seharusnya kalian di S1 itu sudah menuntaskan ya baca Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang nomor 5 tahun 60, dari awal sampai penjelasan itu sudah semua. Saya nggak tahu apakah kalian sudah baca atau tidak, karena mata kuliah ini disiapkan karena kalian nanti harapannya adalah tidak hanya menjadi notaris, tapi juga akan menjadi PPAT. Yang mana PPAT itu berkaitan dengan tanah. Kalau kalian nggak paham mengenai tanah, sulit nanti ke depannya. Karena di MKN ini ada mata kuliah yang berkaitan dengan tanah, itu setidaknya ada 3 mata kuliah wajib dan 1 mata kuliah pilihan. Kalau ini kalian nggak paham, ya nggak tahu ya. Diulang juga nggak apa-apa, kan open semester semester depan juga masih ada mata kuliahnya ya. Oke, hak ulayat. Apa itu hak ulayat? Jadi ketentuan hukum adat di dalam Undang-Undang 5 tahun 60 itu cuma diatur di 2 pasal saja, yaitu di pasal 3 dan juga pasal 5 UUPA. Kalau kalian ingat materi hukum agraria di S1-nya, kalian itu menyebutkan bahwa dasar pembentukan hukum agraria nasional itu adalah hukum adat. Nah, kenapa hukum adat? Nah, kembali lagi ke politik hukumnya. Kalau kalian dapat materi di hukum agraria kolonial ya, bahwa pada zaman kolonial itu ada dualisme hukum yang dibagi berdasarkan golongan penduduk. Kalau kalian ingat golongan penduduk yang diatur di dalam pasal 131, 163 IS itu dibagi menjadi 3. 1 golongan Eropa, 2 golongan Timur Asing, 3 golongan Bumi Putra. Yang mana hukum adat itu diterapkan bagi mereka yang tunduk pada atau masuk dalam golongan Bumi Putra. Gitu ya, sehingga kalau kalian lihat di segitiganya ya, kalau itu penelitiannya Senobohurnya ya, ada 3 penggolongan. Yang paling atas itu golongan Eropa.
Semakin mengkerucut ke atas berarti kan semakin sedikit jumlahnya. Sedangkan yang paling bawah adalah golongan bumi putra, yang mana dapat diartikan itu jumlahnya lebih banyak. Orang yang sudah terbiasa menggunakan hukum adat sehingga hukum agraria yang digunakan itu adalah hukum adat. Tapi tidak hukum adat yang murni, hukum adat yang disanir atau difilter kalau penjelasan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, dalam arti adalah Undang-Undang Nomor 5 60 dan peraturan lain yang lebih tinggi. Di atasnya undang-undang itu ada apa? Kalau kalian lihat hierarki undang-undang, di atasnya undang-undang ada apa? Undang-undang dasar. Undang dasar, Pak. Undang-undang dasar. Apa? Di atasnya undang-undang persis. TAP MPR. TAP MPR. Terus di atasnya lagi baru konstitusi, ya. Kan peraturannya udah berubah itu di tahun 2000 berapa itu? 11 ya? 12 ya? 11 atau 17, terus diubah lagi tahun 2015 itu ada perubahannya lagi gitu ya. Sehingga di TAP MPR atau TAP MPR itu diberlakukan lagi sekarang kalau bicara mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Enggak jalan. Nah, ada kekhawatiran bahwa hukum agraria itu, hukum hak ulayat itu yang semulanya tidak ada itu diada-adakan ya. Atau kalau sekarang kalian, bukan sekarang sih, sudah 2019 lalu ya, ada fenomena namanya apa itu? Sunda Kelapa ya, Sunda Kelapa ya. Sunda Kelapa ya benar ya? Apa sih yang Sunda Empire, Pak. Sunda Empire. Empire. Sunda Empire gitu ya. Apakah itu hukum adat? Kalau informasinya dia bukan hukum adat tapi mengada-ngada, dia sebagai pemimpin dunia dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau melihat fenomena seperti itu, apakah Sunda Empire ini merupakan hak ulayat? Ya kita lihat dulu aja di dalam persyaratannya, karena UPA itu mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang sebelum 45. Ya, sebelum 45. Setelah 45 misalnya ada hukum adat yang baru, maka nggak bisa diciptakan hak ulayat yang baru. Sehingga yang ada diakui, tapi tidak boleh mengada-ngada. Nah, ini kalian bisa menjawab, apakah Sunda Empire ini ada sebelum Indonesia merdeka atau dia mengada-ngada, karena baru boomingnya itu kan sekitar 2019-2020, seingat saya. Ya. Sunda Empire itu menganggap bahwa seluruh tanah yang ada di Indonesia ini merupakan tanah milik dari kekuasaan Sunda Empire. Jadi melompati kewenangan dari hak menguasai negara atas tanah, gitu ya. Karena kan ada perubahan konsep ya, sebelum adanya UPA dan setelah adanya UPA, gitu. Jadi sebelum itu Indonesia atau pemerintah Indonesia itu pemerintah Jaya Belanda ya, pemerintah Belanda kolonial itu sebagai pemilik tanah, tapi setelah adanya UPA kan tidak pada tempatnya pemerintah Republik Indonesia sebagai pemilik tanah, tapi dia berstatus sebagai penguasa tanah, yang mana kewenangan-kewenangannya itu diatur di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa ada hierarki yang tadi ada miss gitu ya. Jadi pertama itu adalah bangsa. Jadi seluruh wilayah Republik Indonesia ini merupakan miliknya bangsa Indonesia. Sepanjang sumber daya agrarianya ada, orangnya juga masih ada, maka sifatnya itu bersifat abadi. Hubungannya apa? Religius magis. Di mana diatur itu, Pak? Silakan lihat di pasal 1. Kemudian di pasal 2 bicara mengenai hak menguasai negara atas tanah. Jadi negara di sini bukan sebagai pemilik, tapi negara hanya sebagai penguasa tanah. Kemudian yang ketiga yang hari ini saya akan jelaskan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat. Kemudian yang keempat, hak perseorangan. Hak perseorangan ini dibagi lagi, ada hak atas tanah, ada wakaf tanah hak milik, ada hak tanggungan kalau itu mau menjaminkan tanah sebagai jaminan utang, dan juga hak milik atas satuan umum susun. Kalau hak milik atas satuan umum susun ini tambahan, saya cetak miring karena di bukunya Budi Harsono nggak ada, tapi di bukunya Rip Santoso, hak milik atas satuan umum susun ini dimasukkan sebagai hak perseorangan. Ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga bahwa di pasal 3 itu adalah dasar pembentukan atau pengakuan
hak wilayah masyarakat hukum adat. Di situ dijelaskan ada syaratnya. Syarat apa saja hak wilayah itu dapat diakui. Tidak semua hak wilayah itu bisa diakui, gitu ya. Jadi intinya adalah yang diatur di dalam ketentuan pasal 3 itu dia tidak bertentangan dengan jiwa atau kepentingan nasional, kemudian tidak bertentangan dengan asas persatuan bangsa, tidak bertentangan dengan undang-undang ini, maksudnya adalah undang-undang 5 tahun 60 dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Jika bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka hak wilayah itu tidak boleh diakui. Nah, pertanyaannya adalah apa itu hak wilayah? Kalau kalian lihat, hak wilayah itu jangan kalian jumbuhkan dengan tanah ulayat. Mungkin pernah disampaikan oleh dosen sebelumnya atau kalian di S1 pernah dapat ya, hak wilayah itu tidak sama dengan tanah ulayat. Kalau hak wilayah itu bicara mengenai kewenangan. Kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Kewenangannya apa saja, nanti saya jelaskan, tapi kalau kalian lihat di ketentuan pasal 2 ayat 2 UPA itu mirip seperti kewenangan negara. Tapi kenapa hak wilayah ini diakui? Pertanyaannya yaitu karena hak wilayah ini eksistensinya sudah ada sebelum Indonesia ini terbentuk. Sehingga apa yang dulunya ada atau hukum masyarakat asli itu diakui. Yang ada diakui, yang tidak ada jangan diadakan. Intinya gitu. Dan ke depan harapannya adalah hak wilayah ini hak wilayah ini sifatnya kalau istilah Jawanya itu kembang kempis ya atau mulur mungkret. Kalau semakin kuat hak pribadinya, maka hak wilayah itu semakin mengecil. Nah, ke depan akan diprediksi hak wilayah semakin lama akan semakin hilang. Sehingga tidak dimungkinkan adanya hak wilayah yang baru. Yang ada diakui, tapi yang tidak ada jangan diakui sebagai hak wilayah masyarakat hukum adat. Kuncinya di situ. Nah, apa bedanya hak wilayah dengan tanah ulayat? Kalau hak wilayah itu bicara mengenai kewenangan-kewenangan apa yang dimiliki oleh kelompok masyarakat hukum adat atau kesatuan masyarakat hukum adat. Tapi kalau tanah ulayat itu jangan disamakan dengan hak ulayat. Tanah ulayat itu merupakan objek dari hak ulayat. Atau bagian dari hak ulayat itu disebut tanah ulayat. Karena produknya atau bendanya ini berupa tanah, maka disebut tanah ulayat. Maksudnya apa? Tanah yang ada di wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat disebut tanah ulayat. Karena objek dari hak ulayat ini tidak hanya tanah, bisa sungai ulayat, bisa gunung ulayat, bisa hutan ulayat, atau di dalam ketentuan undang-undang kehutanan disebut sebagai hutan adat, ada binatang ulayat, ada tanaman ulayat. Jadi sepanjang dia masuk dalam teritorialnya hak ulayat itu, segala benda itu ada embel-embelnya ulayat di belakangnya. Ya, paham sampai di sini? Ya, jangan keliru ya. Nanti kalau ditanyain, biasanya kalau mahasiswa nulis tesis itu keliru biasanya. Jadi tujuannya ngomong tanah ulayat, tapi yang diomongin hak ulayat. Beda. Hak ulayat ini lebih bersifat, kalau mau dikomparasikan dengan ketentuan di dalam pasal 2 itu lebih bersifat publik. Gitu. Tapi kalau tanah ulayat itu biasanya dimiliki oleh orang perorangan atau individual. Nah, kapan hak ulayat itu dianggap masih ada? Ini saya melihat di dalam ketentuan Permen Agraria nomor 5 tahun 99. Ya, karena eksistensi dari hak ulayat itu pertama kali disebutkan di dalam Permen Agraria nomor 5 tahun 99. Ada 3 syarat kalau kalian baca peraturan perundang-undangan, ya jangan keliru ya. 1, 2, 3 itu berarti sifatnya kumulatif. Tapi kalau A, B, C, D, E, dan seterusnya itu alternatif atau fakultatif. Nah, di dalam ketentuan Permen Agraria 599 itu bersifat kumulatif, jadi harus ada semua baru dapat disebut sebagai hak ulayat. Sekedar informasi, peraturan Menteri Agraria nomor 5 tahun 99 ini sudah tidak berlaku karena di tahun 2015 itu pernah dicabut oleh Permen ATR Agraria Tata Ruang karena
Kenapa dulu namanya Perkaban sekarang jadi Permen ATR? Karena kementeriannya berubah nama. Di zamannya Jokowi tahun 2014, kementerian apa itu? Yang ada ruang-ruangnya itu digabung sama Menteri Agraria. Jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, sehingga produk yang dikeluarkan oleh Menteri disebut Permen ATR. Kalau dulu disebut Permen Agraria saja karena nggak ikut ruangnya, sekarang disebut ATR. Permen Agraria 599 itu dicabut dengan peraturan Permen ATR nomor 9 tahun 2015. Kemudian di tahun 2016 dicabut lagi Permen ATR tersebut dengan Permen nomor 10 tahun 2016. Kemudian di tahun 2019 dicabut dua-duanya itu dengan Permen ATR nomor 18 tahun 2019. Jadi sebenarnya salah kalau mencabut ketentuan ini, karena ketentuan ini nanti dimunculkan lagi di dalam Permen 18 tahun 2019. Di Permen ATR 5 tahun 2005, nomor 9 tahun 2015 sama 10 tahun 2016 tidak disebutkan syarat kapan hak ulayat itu atau syarat utama hak ulayat itu diakui. Sehingga ada kekosongan hukum pada zaman itu di tahun 2015-2016. Kemudian di tahun 2019 diakui lagi. Tapi normanya sama seperti yang disebutkan di dalam Permen Agraria 5 tahun 1999. Apa saja? Yang pertama ada kelompok orang. Kelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum. Yang kedua ada tanah ulayatnya. Jadi ada wilayahnya. Nanti kan tanah saya bicara mengenai wilayah yang ada di teritorial masyarakat, hak ulayat masyarakat hukum adat disebut sebagai tanah ulayat. Kemudian ada tatanan hukum adatnya. Kalau salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka hak ulayat ini dianggap tidak ada. Bahkan di dalam Permen Agraria nomor 5 tahun 1999 disebutkan bahwa pengakuan itu juga harus dituangkan di dalam produk peraturan gubernur atau peraturan daerah setempat. Tapi nyatanya tidak semua kepala kepala administratif, ya entah itu wali kota, entah itu di bupatinya atau gubernurnya itu mengatur, tidak semua, walaupun sebenarnya ada. Misalnya saya kasih contoh, insya Allah ya, Banyuwangi itu ada Osing ya, apa sih? Suku Osing ya, tahu nggak sih? Osing. Itu kan sebenarnya kalau dilihat dari unsur-unsurnya ini kan masuk ya, tapi pemerintah kabupaten Kabupaten Banyuwangi itu tidak menuangkan di dalam peraturan daerahnya, misalnya seperti itu. Walaupun disyaratkan harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, tapi tidak semua pemerintah daerah itu melakukan apa yang diamankan oleh peraturan Menteri Agraria 5 tahun 1999. Nah, dari apa yang saya sampaikan di atas tadi jelas gitu ya bahwa syarat kumulatif adanya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat itu bisa dilihat dari dua. Yang pertama syarat eksistensinya atau keberadaannya itu sepanjang masih ada. Kalau nggak ada ya tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau nggak ada ya jangan diada-adakan. Kalau ada, kalaupun ada harus diuji apakah memenuhi 3 unsur yang tadi. Kalau salah satu tidak terpenuhi ya nggak bisa. Yang kedua syarat pelaksanaan hak ulayat atau hak adat ini. Jadi tidak boleh bertentangan dengan prinsip nasional, kemudian tidak bertentangan dengan tujuan dari pembentukan Republik Indonesia. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan Undang-Undang 5 tahun 60 dan peraturan yang lebih tinggi. 4 ini terpenuhi, maka boleh diakui dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Nah, pengaturan hak ulayat itu di mana diatur gitu ya. Jadi sebenarnya berawal dari ketentuan pasal 18 huruf B dari Konstitusi Indonesia ayat 2 gitu ya. Kemudian dari ketentuan pasal 18 huruf B ini dituangkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 60 atau yang dikenal dengan UPA. Kemudian tadi juga sudah saya jelaskan bahwa di tahun 99 itu ada Permen Agraria nomor 5 tahun 99 tapi dicabut oleh Permen ATR nomor 9 tahun 2015. Kemudian di tahun 2016
dicabut lagi dengan Permen ATR 10 tahun 2016, dan terakhir itu diakui dengan Permen ATR nomor 18 tahun 2019. Tapi bicara mengenai peraturan agraria ini tidak hanya terpaku pada peraturan yang saya sebutkan di sini. Karena kalau bicara mengenai agraria itu peraturannya itu sebenarnya belajar agraria ini mudah menurut saya. Dan teman-teman yang sudah lulus itu mudah. Cuma peraturannya itu terlalu sektoral ya, tersebar di mana-mana. Sehingga misalnya bicara mengenai hak wilayah masyarakat hukum adat, tidak cukup dengan bicara mengenai 5 ketentuan ini. Misalnya ada PP nomor 23 tahun 2021. Apa judulnya? Pelaksanaan penata usahaan kehutanan gitu antara dua itu. Intinya bicara mengenai kehutanan gitu ya. Bicara mengenai hutan, itu ada hutan negara atau ada hutan adat. Kalau kalian bicara mengenai pengakuan hak ulayat, terutama mengenai tanah ulayatnya, dan di situ ada objek berupa hutan adat, di situ diatur di dalam pasal 230 sekian. Gitu. Coba nanti dilihat. Nah, sebenarnya kan tidak bicara mengenai hak ulayat saja atau pengakuan hak ulayat, tapi tersebar di mana-mana. Itu akan sedikit merepotkan. Tapi ya kembali lagi kalau kalian bicara mengenai hukum, karena hukum ini merupakan suatu sistem yang mana kalau ada peraturan yang bersifat sektoral, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan umumnya atau peraturan prinsip-prinsip dasarnya, maka ya boleh-boleh saja. Kalau bertentangan, misalnya kemarin deh Undang-Undang Cipta Kerja, di dalam prinsip di dalam UPA disebutkan bahwa hak guna usaha yang diatur di pasal 27 dan seterusnya, 28 dan seterusnya dalam UPA itu disebutkan bahwa asal tanah dari hak guna usaha adalah tanah negara. Kalau bukan tanah negara, maka nggak bisa diberikan hak guna usaha. Kalau semisal tanah hak, bagaimana? Status tanah haknya dicoret dulu jadi tanah negara, baru akan diberikan hak guna usaha. Tapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya? Ya nggak sih? Ya, itulah. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu mengatur bahwa hak guna usaha itu dapat berdiri di samping di atas tanah negara, juga bisa di atas tanah hak pengelolaan. Hak pengelolaan sendiri, kalau bicara mengenai hak pengelolaan, karena minggu depan saya akan menjelaskan mengenai hak pengelolaan, dan sudah ada tugas yang biar sama dengan kelas pagi ya. Hak pengelolaan itu juga sebenarnya hanya dapat diberikan di atas tanah negara. Tapi ketentuan terbarunya itu bahwa hak pengelolaan itu dapat diberikan di atas tanah hak ulayat. Nah, kok bisa gitu ya? Padahal hak ulayat ini kalau dilihat dari sisi pendaftaran bukan merupakan objek pendaftaran tanah, tapi kok bisa melahirkan hak atas tanah. Nah, berarti kan bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam UPA. Itu diatur dalam PP, yang artinya diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau ini bertentangan, mana yang didahulukan? Nah, kalian kembali ke dalam prinsip asas preferensi hukum. Ya, dilihat dari segi peraturannya. Kalau itu bersifat pertentangannya bersifat vertikal, ya vertikal ya ke atasnya. Ya kalian harus menyelesaikan dengan asas lex superior. Kalau itu bersifat horizontal, ya harus dilihat dulu peraturannya. Kan harus sederajat berarti kan. Apakah yang diatur ini adalah peraturan baru dan lama atau umum dan khusus. Kalau itu baru dan lama, lex posterior. Kalau umum dan khusus, lex spesialis. Ya tergantung dari kasusnya gitu ya. Harus dilihat dari segi itu. Itu nanti akan menjadi dasar kalian kalau misalnya kalian mau menulis sebuah jurnal atau tesis, karena analisisnya kan tidak terlepas dari itu kalau misalnya ada pertentangan atau konflik norma. Ya. Nah, hak ulayat itu apa? Ini saya juga masih mengutip dari Permen Agraria 99 adalah kewenangan. Jadi kewenangannya saya kasih keterangan ya, saya kasih garis bawah untuk menegaskan bahwa ini bukan merupakan tanah. Jadi hak ulayat ini merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Jadi sama sebenarnya prinsipnya dengan hak bangsa, gitu ya. Sepanjang hak ulayatnya ini ada, jadi skopnya lebih kecil otomatis, ya kan? Kalau bicara mengenai hak ulayat,
Sepanjang hak ulayatnya itu ada dan sumber daya agrarianya ada, maka sifatnya ini abadi. Kalau ternyata nggak ada, ya berarti putus hubungan hak ulayat ini tadi. Kalau di dalam ketentuan Permen Agraria Tata Ruang nomor 18 tahun 2019, ini ketentuan yang paling update kalau bicara di tahun 2022 ya, itu hak ulayat, bukan bicara mengenai hak ulayat aja, tapi hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat, malah disebutkan di situ. Kewenangannya siapa? Kewenangan dari subjeknya. Subjeknya siapa? Masyarakat hukum adat atau kesatuan masyarakat hukum adat. Adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola, dan atau memanfaatkan serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku. Kalau kalian lihat di situ, kewenangan apa saja? Coba kalian bandingkan dengan apa yang disebutkan di pasal 2 ayat 2. Mirip nggak? 2 ayat 2 UPA ya maksudnya. Mirip nggak? Mirip atau beda? Atau sama pol? Kalau sama berarti kan ada negara dalam negara berarti. Bukan sama pol, tapi mirip ya, mirip kewenangannya. Karena kembali lagi di sini, pembentukan hukum agraria nasional itu didasarkan pada hukum adat. Sehingga konsep apa yang pas untuk diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, kalau kalian lihat di dalam penjelasannya, itu konsep hak menguasai negara itu diambil dari hak ulayat sebenarnya. Cuma hierarkinya berada di bawah hak menguasai. Kenapa? Bukan kalau kalian mungkin dulu belajar entah dari ada ahli hukum adat gitu ya, ada yang menyebutkan bahwa hak ulayat ini setara gitu kan dengan hak menguasai. Itu pendapat yang kurang tepat gitu ya. Kalau setara berarti anggapannya kalau misal ada kegiatan, misalnya nih pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang disebutkan di pasal 18 UPA, maka negara itu tidak dapat mengambil tanah hak ulayat untuk digunakan misalnya untuk kepentingan jalan tol atau pendirian waduk, itu nggak bisa. Sehingga menempatkan hak ulayat itu di bawah hak menguasai negara. Dikhawatirkan kalau sederajat nanti ada timbul negara di dalam negara, sehingga negara itu dalam tanda kutip ya nggak bisa cawe-cawe tanah hak ulayat masyarakat umum adat. Karena ini nanti berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan di 2 minggu lagi, bicara mengenai investasi untuk kepentingan swasta atau tanah investasi, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Pak Umar, saya mau tanya, Pak. Ya. Saya masih agak bingung, maksudnya tanah hak ulayat itu buktinya itu bukti kepemilikan itu dalam bentuk apa ya, Pak ya? Apakah ada surat dari mungkin kepala adat atau mungkin dari pergub tadi atau bagaimana? Ya, itu nanti di belakang yang stage ketiga, ini kan masih stage kedua. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Saya lanjutkan dulu aja ya. Jadi kewenangan dan kewajiban dari hak ulayat ini kalau mau dibagi bisa menjadi 2 ya. Kewenangan bidang hukum perdata atau kita nyebutnya privat gitu ya. Ini karena saya mengutip bukunya Budi Harsono, itu hak kepunyaan bersama atas tanah bersama para anggotanya atau warganya. Jadi hak ini itu dimiliki oleh sekumpulan masyarakat hukum adat atau di dalam Permen ATR 18 tahun 2019 disebut kesatuan masyarakat hukum adat. Kemudian kewenangan publiknya atau hukum publiknya itu kewajiban mengelola, mengatur, dan memimpin penguasa pemeliharaan, peruntukan, dan penggunaannya. Jadi kalau ada pertanyaan gitu misalnya, hak ulayat ini dimiliki oleh siapa? Ya maksudnya kan milik sama seperti hak bangsa sebenarnya. Cuma kan dia dalam skop masyarakat hukum adat. Pemiliknya adalah masyarakat hukum adat. Tapi siapa yang melaksanakan kewenangan publik itu adalah kepala adatnya atau kepala desanya atau yang serupa dengan itu. Ada yang melakukan pengaturan seperti negara. Misalnya gini, ada investor asing atau investor asing ini jangan diartikan orang asing ya, tapi bisa juga orang asing. Jadi mereka nyebut investor asing itu
adalah orang di luar persekutuannya. Misalnya gini, saya adalah masyarakat hukum adat X gitu ya. Ternyata ada investor. Sebenarnya dia warga negara Indonesia, tapi bukan merupakan anggota dari persekutuan hukum adat X. Itu dianggap sebagai orang luar atau orang asing. Dia melakukan investasi di wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat X. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Jadi harus melakukan namanya izin. Izin untuk mengelola bidang tanah yang ada di wilayah masyarakat hukum adat X. Mengganggu suaranya. Nah, tapi ini yang disalahartikan oleh investor gitu ya. Kepala adat itu sebelum memberikan izin itu harus melakukan yang namanya rembuk desa gitu ya, atau rembuk di tetua-tetua adat yang ada di wilayah tersebut. Apakah boleh PTX misalnya itu melakukan investasi atau mengelola tanah di wilayah kita misalnya. Kalau ternyata boleh, maka diberikan yang namanya mesi atau rekognisi. Jadi mesi atau rekognisi ini bukan merupakan bukti pelepasan hak ulayat. Nah, orang asing atau investor ini menganggap bahwa dengan adanya mesi atau rekognisi yang mana ini sebenarnya setara dengan izin. Kalau kalian lihat di dalam bukunya Bruhing ya, izin itu kan kalau di-cross-kan itu kan larangan. Penyimpangan dari larangan itu diberikan izin, ya kan? Nah, bukan merupakan bukti pelepasan, tapi ini merupakan memberikan izin dalam jangka waktu tertentu untuk mengelola tanah di wilayah masyarakat hukum adat X. Tapi mereka beranggapan bahwa enggak, ini saya dapat remisi, saya dilepaskan ini punyanya masyarakat hukum adat. Nah, akhirnya apa? Sengketa yang ada di pengadilan itu ya berkutat antara mesi dan rekognisi yang salah tangkap ini tadi. Nah, bukan ya. Jadi kepala adat ini boleh untuk memberikan kepada pihak lain, tapi utamanya adalah warganya sendiri ini atau persekutuan tadi. Tapi pihak lain boleh asal harus memperoleh izin mesi atau rekognisi ini tadi untuk mengelola yang ada di wilayahnya. Termasuk nanti kalau misalnya kalian dapat materi di pertemuan ke-8 kalau nggak salah itu dengan Dr. Agus Sukarmaji lagi bicara mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Di situ disebutkan bagaimana bentuk ganti kerugian kalau ternyata pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu mengenai tanah ulayat masyarakat hukum adat. Nah, itu ada opsinya, apa yang harus apa yang bisa diberikan kepada masyarakat hukum adat. Karena hak ulayat itu pada saat dilepaskan tidak akan diberikan lagi oleh pemerintah. Misalnya gini, katakanlah hak ulayat masyarakat hukum adat X tadi punya tanah, luas tanahnya adalah katakanlah 10 hektar. Ternyata ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum, didirikan jalan tol misalnya, kena 1 hektar. Nah, 1 hektar ini kalau sudah dilepaskan, masyarakat hukum adat X tidak akan diberikan hak atas tanah yang baru. Karena tadi tujuannya, hak ulayat ini ke depan itu akan semakin menipis. Nggak mungkin meluas lagi. Sehingga ke depan pasti akan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan tanah negara. Karena tanah negara ini adalah tanah yang bersifat publik. Dia merupakan tanah yang bebas, tidak dibebani oleh hak atas tanah tertentu dan tidak dibebani atau dipunyai atau dikuasai oleh subjek hak tertentu. Sehingga siapapun yang mau mengajukan tanah negara tersebut ya akan diberikan sepanjang sesuai dengan peruntukannya dan pasti ada biaya uang pemasukan kepada negara untuk sebagai pengganti, gitu ya. Nah, hak ulayat itu mempunyai kekuatan ke dalam dan keluar. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan. Ke dalam itu maksudnya apa? Bidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tadi yang dikelola oleh kepala adatnya itu ke dalam arti adalah tanah tersebut itu dapat diberikan kepada warga persekutuannya. Itu maksudnya ke dalam. Jadi misalnya hak ulayat itu kan berarti kan belum diberikan kepada warganya. Pada saat diberikan, misalnya sebagian diberikan kepada orang A, maka hak ulayat itu semakin menipis. Diberikan lagi kepada warganya yang B, kan jumlahnya semakin sedikit. Tapi kalau ternyata
dalam perjalanan waktu tanah individual yang tadi sudah diberikan kepada warganya itu tidak dikerjakan dan ditelantarkan, maka akan kembali lagi meluas. Maksud dari istilah mulur mungkret yang bahasa Jawanya, tapi kembang kempis gitu kalau mau diartikan. Keluar yang tadi saya contohkan. Jadi hak ulayat itu boleh digarap oleh orang lain, tapi harus memperoleh izin atau mesi atau rekomendasi istilahnya di dalam hukum adat. Ya. Penentuan adanya hak ulayat ini tadi harus dilakukan penelitian intinya oleh pihak terkait, gitu ya, dari LSM, dari masyarakat umat yang bersangkutan, termasuk instansi yang berkaitan dan pastinya juga pemerintah daerah. Nah, ini sekaligus menjawab dari apa yang ditanyakan oleh Mas Herdian tadi, itu keberadaan hak ulayat yang tadinya sudah diakui ini tidak diterbitkan sertifikat atas tanah. Karena kalau Mas Herdian lihat, peraturan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah itu kan di dalam PP nomor 24 tahun 97. Coba dibuka di pasal 9. Ini ada slide-nya. Coba dibuka di pasal 9. Ada yang sudah menemukan pasal 9 PP 2497? Ada? Sudah, Pak. Iya, coba dibantu baca. PP 9, pasal 9, PP 2497. Objek pendaftaran ayat 1, objek pendaftaran tanah meliputi A, bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak tanah, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. B, tanah hak pengelolaan. C, tanah wakaf. D, hak milik atas satuan rumah susun. E, hak tanggungan. F, tanah negara. Nah, dari ketentuan di pasal 9 itu, semuanya itu diterbitkan sertifikat, kecuali tanah negara. Tanah negara itu hanya dicatatkan saja di dalam buku tanah. Nah, sebenarnya sama dengan apa yang treatmentkan kepada tanah negara ini, bahwa hak ulayat ini pada saat diakui, tapi dia tidak didaftarkan. Cuma, sebentar, nah, ada beberapa daerah itu yang melakukan pendaftaran atau pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adatnya itu seperti yang sudah kalian baca ini ya, setidaknya ada 3 yang saya kasih contoh gitu ya. Yang mana peraturan daerahnya itu melakukan pengakuan. Kalau yang saya pernah baca itu adalah yang di peraturan daerah Kabupaten Lebak nomor 32 tahun 2001, itu di bagian akhir peraturan daerah tersebut itu ada semacam GPS ya. GPS-nya wilayah hak ulayat masyarakat Baduy. Nah, cuma saya pernah melakukan penelitian bersama Dr. Sri Winarsi dengan Prof. Hayati, itu ditanyain gitu ya. Waktu itu kita ke NTT dan juga ke Samarinda, tanya kalau misalnya pengen tahu wilayahnya gimana, ya sepanjang mata melihat itu adalah wilayah hak ulayat kami. Jadi batasannya juga nggak jelas. Lalu kalau semisal ada, misalnya gini, kan masyarakat hukum adat itu kan bisa karena hubungan genealogis, teritorial, atau kombinasi teritorial genealogis. Nah, misalnya masyarakat hukum adat X itu sampingnya itu adalah masyarakat hukum adat Y misalnya. Nah, lalu bagaimana cara mengetahui ini batasannya punyanya masyarakat hukum adat X, yang sebelah sana adalah masyarakat hukum adat Y. Nah, yang memisahkan itu salah satu faktornya adalah faktor alam. Contohnya apa? Sungai. Sungai, batasan sungai sebelah sini ini masyarakat hukum adat X, sebelah sini adalah masyarakat hukum adat Y misalnya, atau punggung gunung. Punggung gunung ini dapat menjadi patokan penentu batasan antara masyarakat hukum adat X dan masyarakat hukum adat Y. Masyarakat hukum adat X nggak boleh mengolah tanah yang ada di Y, kecuali dapat izin dari kepala adat masyarakat hukum adat Y, dan juga sebaliknya. Sedangkan di peraturan yang lain saya belum menemukan batasan-batasan yang dimaksudkan di dalam
berapa luasan tanah yang dikuasai tersebut. Nah, ini tadi sudah menjawab ya apa bedanya hak ulayat sama tanah ulayat, tadi sudah saya jelaskan. Pendaftaran tanahnya tadi juga sudah disebutkan bahwa PP 2497 itu tidak menyebutkan hak ulayat atau tanah ulayat sebagai objek pendaftaran tanah, sehingga kalau dia bukan merupakan objek pendaftaran tanah maka tidak diterbitkan sertifikat hak atas tanah, karena produk akhir dari rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah sertifikat. Nah, cuma anehnya waktu itu, nah di Peraturan Menteri ATR nomor 10 tahun 2016 itu pernah diatur hak komunal namanya. Apa itu hak komunal? Apakah sama dengan hak ulayat? Jawabannya berbeda. Hak komunal itu adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Jadi tidak semua. Nah, di dalam ketentuan pasal 1-nya disebutkan kawasan itu adalah kawasan hutan atau perkebunan, hanya terbatas di 2 bidang tersebut. Di luar itu tidak dapat disebut sebagai hak komunal. Kemudian di dalam ketentuan hak komunal ini di Permen ATR 10 tahun 2016, kalau nggak salah di sekitaran pasal 20 dan seterusnya disebutkan bahwa hak komunal tertentu itu dapat didaftarkan. Tapi di dalam Peraturan Menteri Agraria 10 tahun 2016 itu tidak disebutkan bahwa produknya adalah sertifikat. Kembali lagi ke konsepnya pendaftaran tanah. Kalau pendaftaran tanah di dalam ketentuan pasal 19 UU PA menyebutkan harus memenuhi setidaknya 3 kepastian hukum. Yang pertama adalah kepastian subjeknya, yang kedua kepastian status hak atas tanahnya, dan yang ketiga adalah kepastian terkait dengan objeknya. Kalau bicara mengenai hak komunal, subjeknya siapa? Subjeknya misalnya, ini saya contoh aja ya, masyarakat hukum adat X misalnya. Kemudian status tanahnya apa? Hak komunal, karena dia menyebut hak komunal. Cuma kalau bicara hak komunal apakah atas nama yang baru? Jawabannya juga bukan, karena dia dituangkan dalam peraturan menteri, bukan dari undang-undang, gitu ya. Kemudian kepastian objeknya. Nah, objeknya ini yang sulit untuk dibuktikan, berapa luasnya itu nggak menjawab. Sehingga dengan adanya ketentuan 10 2016 ini banyak sekali waktu itu seminar-seminar yang dilakukan di universitas-universitas untuk membahas mengenai hak komunal. Termasuk waktu itu Prof. Sri Hayati pernah menjabat sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, pernah mengundang menterinya untuk mengadakan seminar, belum pandemi ini ya. Seminar, berapa kali diundang nggak mau datang. Dia yang bikin, ternyata 1 tahun peraturannya berubah. 2016 bikin lagi, dicabut oleh Peraturan Menteri ATR nomor 18 tahun 2019. Sehingga Peraturan Menteri ATR ini 10 2016 ini itu dinyatakan tidak berlaku. Cuma yang menjadi masalah adalah pada saat itu di Permen ATR 10 2016 itu dibuka peluang untuk melakukan pendaftaran tanah. Dan ada yang bilang, oh ini hak komunal, hak komunal. Cuma saya sendiri belum pernah melihat, dan insya Allah belum ada sertifikat hak komunal. Cuma semisal dari transisi 2016 ke 2019 itu ternyata ada sertifikat hak komunal, apakah dengan demikian kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat itu bisa sepenuhnya sama seperti yang dimiliki oleh sertifikat hak yang lain? Misalnya gini, kalau misalnya saya merupakan pemegang sertifikat hak milik, saya mau menjual tanah itu boleh nggak? Boleh nggak dijual? Boleh, sepanjang subjeknya ini memenuhi syarat ya. Kalau misalnya saya jual ke WNI boleh, tapi kalau saya jual ke WNA boleh nggak? Misalnya kasusnya di Bali itu. Nggak boleh. Nggak boleh karena WNA bukan merupakan subjek dari hak milik. Sepanjang itu merupakan subjeknya memenuhi syarat sebagai pemegang hak, boleh-boleh aja dijual. Tapi kalau komunal dijual boleh nggak? Jawabannya tidak. Tukar menukar boleh nggak? Nggak bisa juga. Diwariskan, misalnya mau disertifikatkan atas nama kepala desanya atau kepala adatnya. Kepala adatnya meninggal, apakah bisa diwariskan nggak? Nah, itu yang tidak menjawab sama sekali. Sehingga apa fungsinya disertifikatkan kalau ternyata kewenangan-kewenangan itu tidak mengikuti. Sama seperti tanah negara. Tanah negara kan nggak disertifikatkan. Mau dijual bisa nggak? Nggak bisa. Kalaupun disertifikatkan, dijual bisa nggak? Nggak bisa juga. Subjeknya siapa? Nggak jelas. Karena tanah negara ini merupakan tanah yang
dikuasai langsung oleh negara, bukan dimiliki oleh negara. Ini ada di pasal 23 yang tadi saya sebutkan. Pasal 23, hak komunal itu dapat didaftarkan. Tapi hanya dicatatkan saja, sama seperti yang disebutkan di dalam Permen ATR nomor 18 tahun 2019. Jadi ada istilahnya penata gunaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. Itu ada pengukuran, pemetaan sama sebenarnya. Prosedurnya sama seperti yang disebutkan di pasal 19 UPA atau di pasal di PP 24 tahun 97. Cuma terkait dengan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat itu hanya dicatatkan dalam daftar tanah saja, tapi tidak didaftarkan. Tidak diterbitkan sertifikat, hanya dicatat dalam daftar tanah, sama seperti statusnya tanah negara. Gitu. Nah, ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Pak Umar, ngapunten, Ya. nama saya Haidar, Pak. Iya, Mas Haidar. Saya mau tanya, untuk tanah kas desa itu apakah termasuk hak ulayat atau tanah ulayat, Pak ya? Tanah kas desa itu apakah hak ulayat atau tanah ulayat? Tanah kas desa itu diatur di mana? Tanah kas desa, saya sih pernah baca di peraturannya, memang bahkan setiap peraturan itu kan ada setiap kota atau setiap kabupaten kan ada. Jadi saya sering bacanya sih di kabupatennya, di peraturan kabupatennya dia. Peraturan kabupaten kan berarti harus ada ini, menimbang. Iya. Ingat. Nah, gimana? Ada yang tahu nggak? Selain Mas Haidar. Tanah kas desa itu diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebenarnya. Tanah kas desa itu kan tanah yang diberikan kepada kepala desa, bukan kelurahan. Desa sama kelurahan kan sebenarnya sederajat. Cuma kalau kelurahan itu kan pejabat pemerintah. Kalau kepala desa kan bukan. Nah, tanah kas desa itu diberikan kepada kepala desa sepanjang menjabat, yang mana hasilnya itu dapat dinikmati oleh kepala desa. Karena kepala desa nggak dapat gaji dari pemerintah. Tapi kalau lurah itu dapat gaji rutin dari pemerintah. Sehingga hasil dari tanah kas desa ini tadi itu yang dinikmati oleh kepala desanya. Gitu Mas Haidar. Apakah dia merupakan tanah adat? Jawabannya bukan. Itu tanah yang diberikan oleh pemerintah sebagai pengganti gaji. Tapi pada saat dia sudah tidak menjabat sebagai kepala desa, maka tanah kas desanya itu ya kembali ke desa. Atau di daerah itu ada yang nyebutnya tanah bengkok. Pernah dengar istilah tanah bengkok? Bukan bengkok ya, tanah bengkok. Tanah bengkok itu kan setara sebagai tanah kas desa. Itu sepanjang dia menjabat ya boleh dinikmati, tapi kalau sudah nggak jabat ya kembali. Cuma masalah di masyarakat beranggapan bahwa kepala desa ini diberikan tanah kas desa, terus itu dimiliki buat dia, ya keliru. Itu kalau kena ya penghilapan, nggak boleh. Kita Mas Haidar. Berarti ngapunten Pak Umar, kan kadang-kadang kan adanya perubahan regulasi dari kepala desa ke menjadi kelurahan, maka tanah itu kan tanah kas desa akan berubah Pak ya, menjadi bekas tanah kas desa ya. Iya, bekas tanah desa, tapi didaftarkan sebagai asetnya dari kelurahan seharusnya. Cuma tapi kan itu di beberapa, saya ngapunten Pak, saya memang legal di suatu perusahaan juga kan, juga nangani masalah pengadaan lahan juga kan. Memang kan di daerah Lontar itu kan sering Pak, kan BTKD kan banyak kan di sana kan. Tapi itu BTKD itu larinya ke dinas Pak, bukan ke kelurahan. Makanya saya ini bingung, pemiliknya siapa pemiliknya ini? Kalau katakanlah dia perubahan regulasi dari desa ke kelurahan, maka kan menjadi milik kelurahan. Tapi izinnya yang nerbitkan itu dinasnya Pak. Dinas dari pemerintahnya. Dari pemerintah. Dari kelurahannya ya. Bukan, dinas dari pemerintah. Nah ini saya bingung, ini regulasinya gimana? Iya, kalau sepanjang sepengetahuan saya terkait dengan perubahan status dari desa ke kelurahan itu, dengan berubahnya desa ke kelurahan itu demi hukum, aset-aset yang dimiliki oleh desa akan beralih menjadi asetnya kelurahan. Sehingga cuma ini ada kekosongan Mas Haidar memang. Misalnya Mas Haidar mau, kan orang praktek ya Mas Haidar,
mau ngambil celahnya bisa sebenarnya ditulis di dalam jurnal atau tesisnya. Di dalam ketentuan apa ini namanya Undang-Undang Desa, kan ada Undang-Undang Desa ya tahun 2016 apa 2014, 2014 kayaknya. Itu disebutkan bahwa aset-aset desa yang berupa tanah, kan aset desa kan tidak hanya tanah saja, itu harus dilakukan pendaftaran tanah, titik. Cuma statusnya apa itu nggak disebutkan, Mas Eka. Tapi kalau saya pribadi, semisal ada mahasiswa tanya, ya saya jawab, ya seharusnya kalau mau didaftarkan menjadi hak pakai. Jangan dikasih hak milik karena dia bukan subjeknya, jangan dikasih hak guna usaha karena tergantung dia nggak cocok sama subjeknya juga, hak guna bangunan nggak cocok, hak pakai. Hak pakai kan dibagi menjadi dua. Ada hak pakai privat, hak pakai publik. Kalau itu asetnya pemerintah desa yang berubah menjadi kelurahan ataupun tidak berubah menjadi kelurahan, tetap tanah kas desa itu diubah menjadi hak pakai publik, bukan privat. Hak pakai publik itu hak pakai yang tidak dibatasi jangka waktu, tapi dia hanya punya kewenangan untuk menggunakan. Dijual nggak bisa, ditukar-menukar nggak bisa, hanya bisa dimanfaatkan saja. Sama konsepnya seperti tanah kas desa. Nah, di masyarakat itu yang tadi saya sebutkan adalah kepala desa ini menganggap bahwa tanah kas desa ini merupakan asetnya dia, walaupun dia sudah nggak menjabat, sehingga sama dia dijual. Nah, nggak boleh itu, jadi dia kena penggelapan. Gitu, Mas Haidar. Terima kasih, Pak Umar. Ya. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak Umar. Ya. Yang sering saya jumpai itu, Pak, kalau di belakang sertifikat itu kan ada tulisan tanah bekas hak yasan ya, Pak ya. Kalau hak yasan itu apakah juga merupakan tanah adat, Pak? Ya. Bukan di belakang mungkin, Putri, di bawah. Di penunjuk ya, di bawah penunjuk ya. Di bawah itu biasanya ada keterangan memang tanah yasan. Coba Mbak Tri bawa UPA nggak? Ini kalau kuliah politik ya UPA-nya disiapkan. Coba dilihat di bagian belakang ada ketentuan-ketentuan konversi. Iya. Ya, di situ ada istilah tanah yasan. Ada tanah yasan, tanah gogolan. Kemudian apa lagi? Yang sering adalah yang gogolan sama yasan. Yasan atau gogolan itu merupakan tanah adat, Mbak Tri. Jadi kalau sekarang, kalau semisal tanah yasan atau tanah gogolan itu dikuasai oleh orang perorangan, berarti kan dia akan melepas dari hak ulayat sebenarnya. Tanah ulayat yang dikuasai secara pribadi disebut tanah yasan. Tapi kalau ternyata tidak digunakan secara pribadi itu hak ulayat, gitu Putri penjelasannya. Tanah gogolan, kenapa disebut gogol? Gogol itu kan menggarap tanah gitu ya. Orang yang menggarap hak ulayat masyarakat umum adat dan diberikan hak atas bukan hak atas tanah ya, hak atas pengelolaan itu disebut tanah gogolan atau pekulen, sama aja. Nah, di dalam ketentuan konversi itu disebutkan kalau tanah gogolan, tanah pekulen, tanah yasan yang dikuasai secara individu atau perorangan, pada saat terbitnya UPA ini dapat dikonversi. Konversi itu apa? Konversi itu diubah haknya menjadi hak atas tanah yang cocok dengan apa yang disebutkan di dalam ketentuan UPA. Nah, jenisnya apa saja itu sebenarnya diatur di dalam ketentuan pasal 16. Pasal 16 itu disebutkan ada 3 macam hak atas tanah. Ada yang bisa menyebutkan nggak? Macam hak atas tanah. Apa saja macamnya di pasal 16 UPA ini? Mbak Nunu mau menjawab? Masih di mute, Mbak. Oh, maaf, Pak. Hak atas tanah, ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha. Udah. Hak pakai. Oh, ada 4 berarti. Saya tadi nyebutnya cuma 3. Ada yang tahu nggak ada berapa macam hak atas tanah yang disebutkan di dalam pasal 16? Oh, kalau maaf Pak, boleh diulang ya Pak? Ya, boleh.
Kalau di pasal 16, hak atas tanah itu ada hak bilik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam pasal 53. Berarti lebih dari 3. Iya. Terkecoh sama pertanyaannya, Bapak. Enggak, jawabannya 3 seharusnya, bukan 9. Menjawab. Ya, Mbak Faiz mungkin bisa menambahkan. Hak atas tanah yang bersifat tetap, hak atas tanah yang bersifat sementara, dan hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Nah, itu jawabannya. Ada 3 macam hak atas tanah yang disebutkan di dalam UPA. Yang pertama adalah hak atas tanah yang bersifat tetap. Maksudnya tetap itu apa? Sepanjang undang-undangnya masih eksis, tidak diubah, yaitu eksistensinya kan terus ada. Macam dari hak atas tanah yang bersifat tetap itu tadi yang disebutkan oleh Bu Nunuk tadi. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Itu masuk dalam kategori hak atas tanah yang bersifat tetap. Kemudian macam yang kedua adalah hak atas tanah yang bersifat sementara. Kenapa bersifat sementara? Karena di dalam ketentuan pasal 53 disebutkan bahwa itu mengandung unsur-unsur yang bersifat pemerasan. Ada 4 jenisnya di pasal 53. Sebenarnya di pasal 16 disebutkan. Terus disuruh baca di pasal 53 kan? Di situ. Yang pertama adalah gadai tanah pertanian. Yang kedua, sewa tanah pertanian. Yang ketiga, perjanjian bagi hasil. Yang keempat, hak menumpang. Karena ada embel-embelnya sementara, suatu saat nanti itu akan dihapuskan, katanya. Dan yang terakhir adalah macam yang ketiga, yaitu hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Nah, pembentuk undang-undang itu sudah memprediksi bahwa suatu saat nanti mungkin akan timbul hak atas tanah yang baru di luar yang disebutkan di dalam UPA. Tapi syaratnya apa di situ di pasal 16? Harus dituangkan dalam bentuk apa? Bentuknya apa? Atau produknya apa? Di pasal 16 ini loh. Undang-undang. Kalau dituangkan sama PP boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Syaratnya harus undang-undang. Jadi kalau ada hak atas yang baru, harus dengan undang-undang. Di bawah undang-undang tidak dapat disebut sebagai hak atas tanah yang baru. Sampai sini paham? Nah, kembali ke pertanyaannya Putri. Kemudian tanah yasan tadi, kalau semisal itu dimiliki oleh orang perorangan, itu boleh diubah haknya atau dikonversi menjadi hak atas tanah. Pastinya adalah yang dikonversi hak atas tanah yang bersifat tetap. Tergantung dari subjeknya. Misalnya Putri orang perorangan WNI punya tanah yasan, dikonversi, ya kemungkinan akan diberikan hak milik atas tanah. Gitu. Kalau ternyata saya adalah PT atau dulunya namanya Nemlus Vennootschap, kan PT dulu namanya NV ya, Nemlus Vennootschap, saya punya Eigendom misalnya. Pada saat terbitnya UPA, saya mengubah hak Eigendom saya, walaupun hak Eigendom ini merupakan hak milik kan seharusnya kalau dilihat dari ketentuan konversi. Tapi karena saya adalah NV atau sekarang namanya adalah PT, PT bukan merupakan subjek dari hak milik. Sehingga pada saat mengkonversi tanah saya tidak akan diberikan hak milik. Kemungkinan saya diberikan hak guna bangunan atau hak guna usaha, tergantung dari apa yang namanya kondisi fisiknya. Kalau itu ternyata kondisi fisiknya itu merupakan lahan pertanian, ya mungkin hak guna usaha. Tapi kalau non pertanian, ya hak guna bangunan. Opsinya gitu. Walaupun saya pemegang Eigendom, dilihat subjeknya, karena nggak cocok. Hak milik itu tidak dapat dimiliki oleh PT ya. Walaupun PT adalah subjek hukum. Oke, ada lagi? Subjek hukum itu boleh memiliki hak atas tanah nggak? Subjek hukum. Boleh. Ya, harus subjek hukum ya. Subjek hukum yang ada di Indonesia ada berapa? Ngetes teori hukum ini.
5. Banyak ya. Apa saja? Orang perorangan, Mm-mm. yayasan, PT, koperasi, dana pensiun kalau nggak salah. Dana pensiun itu masuk. Ada 2 Pak Umar. Kenapa? Ada 2 kalau setahu saya. Ya kalau dibagi 2, dibagi ada 2 kan. Orang perorangan badan hukum, ya kan. Nah, badan hukum ini baru dipecah lagi. Ada BHMN, Pak. Ada PT, yayasan, koperasi, satu lagi apa? BHMN. Itu publik saya. Ini yang privat aja. Oke. Yang satu apa? Dana pensiun setahu saya. Berarti kalau dana pensiun, kalau itu merupakan badan, boleh punya hak atas tanah nggak? Itu isu hukum sebenarnya. Kalau memang dana pensiun ini merupakan badan hukum loh ya. Kalau dia badan hukum, seharusnya kan boleh diberikan hak atas tanah. Apa? Kurang satu sebenarnya. Tapi saya nggak jawab yang itu ya. Itu Bu Nunuk mungkin mau nulis tesis, tulis saja di tesis. Dana pensiun boleh nggak sih memegang hak atas tanah? Kurang satu apa? Perkumpulan. Tapi perkumpulan kan ada 2. Perkumpulan yang pakai BH sama perkumpulan yang nggak pakai BH. Yang pakai BH aja. Contohnya apa? Perkumpulan yang pakai BH itu Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Advokat Indonesia, IKADIN, Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI, ya. Ikatan PPAT, IPPAT itu perkumpulan yang berbadan hukum. Itu dimungkinkan diberikan hak tanah. Tapi kalau tidak berbadan hukum, nggak bisa. Misalnya perkumpulan pecinta kucing dan anjing Surabaya, nggak cocok. DKI pakan kucingnya aja, DKI hak atas tanah cukup. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau kuliahnya Pak Agus itu biasanya disuruh tanya gitu. Kan kalian 3 pertemuan terakhir sama Pak Agus ya? 2 pertemuan. Biasanya memulai itu ayo bertanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas kuliah dari saya? Jelas. Ya. Jelas. Jelas apa mau bertanya, Bu Nunu? Jelas, Pak. Saya cuma gini aja, Pak. Kalau di Jawa saya kok belum melihat tanah ulayat ya, bentuknya seperti apa? Kalau tanah ulayat di Jawa itu mungkin sudah memudar ya. Kalau yang tadi saya sebutkan mungkin yang kelihatan itu adalah di Banyuwangi kalau itu bicara di Jawa Timur, atau Baduy. Baduy itu kan di Jawa Barat kan ya. Nah itu tadi ada peraturan daerahnya. Tapi kalau di Jawa Timur itu ya di Banyuwangi. Cuma saya belum menemukan. Tapi mungkin kalau teman-teman bisa menemukan ya alhamdulillah. Peraturan daerah Banyuwangi yang bicara mengenai pengakuan ulayat mungkin suku Osing misalnya. Gitu. Kalau di kelas pagi tadi tanya, kalau misalnya Yogyakarta itu kan Jawa-Jawa gitu ya, kan ada adatnya. Apakah itu merupakan tanah adat? Tanah ulayat menurut kalian? Bukan. Bukan. Kenapa kok bukan? Itu tanah milik keraton, Pak. Tanah keraton. Tanah keraton itu dulunya adalah tanah kesultanan, bukan hak ulayat. Beda lagi. Tanah kesultanan itu ada di dalam tadi yang Mbak Tri Wahyu buka ya, itu ada istilahnya Grand Sultan kalau dilihat di dalam ketentuan konversi. Nah, asalnya dari situ. Bukan hak ulayat, beda konsep. Karena dulu kan Hindia Belanda ini ada wilayah-wilayah kesultanan ya. Nah, itu diberikan kepada sultan. Sultan yang masih ada di antaranya adalah Hamengkubuwono itu yang di Jogja. Gitu. Oke, ada lagi? Pak Umar mau tanya, Pak Umar. Oh ya, Mas. Mengenai pasal 96 PP nomor 18, Pak Umar. Kan di situ kan disebutkan bahwasannya untuk pendaftaran tanah bekas milik adat yang milik perorangan itu kan harus 5 tahun ke depan didaftarkan, Pak Umar. Nah, kalau
tidak didaftarkan kan dia tidak bisa jadikan alat bukti, hanya saja sebagai pengantar pendaftaran tanah di pasal 96-nya. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Umar, semisal nanti ketika ada seorang yang akan mendaftarkan tanahnya, dia sudah lebih dari 5 tahun Pak Umar, kemudian dia memiliki tanah bekas milik adat, dia ingin daftarkan, sedang dalam proses pendaftaran, tetapi ada yang tiba-tiba menggugat dia atau mengklaim tanah itu milik dia gitu Pak Umar. Nah, ketika dibawa ke pengadilan kan otomatis dia tidak bisa menggunakan alat tertulis tanah bekas milik adatnya milik dia kan sebagai alat bukti Pak Umar. Karena kan di pasal 96 kan mengatakan seperti itu. Iya, itu bagaimana Pak Umar kalau misalnya ada kejadian seperti nanti? Kalau saya sih melihatnya kan dia bukan sebagai alat bukti di dalam PP 1821 kan ya. Iya. 1819 kan? Iya, 21. Yeah. Kan hanya sebagai petunjuk saja. Kalau menurut pribadi saya, itu tetap bisa dijadikan dasar, walaupun sebagai petunjuk. Cuma pertanyaannya adalah, kan itu kan semenjak berlakunya peraturan ini. 21 berarti kan paling lambat kan 2026. Nah, apakah dengan demikian kalau misalnya ada sengketa, tidak bisa punya alat bukti sama sekali? Jawaban saya ya kembali lagi aja. Mas Arfid lihat di dalam pasal 24 ayat 2 PP 2497. Walaupun itu nggak ada alat buktinya, sepanjang ada 3 syarat, dikuasai minimal 20 tahun berturut-turut, yang kedua dikuasai dengan itikat baik, yang ketiga penguasaan tersebut tidak diributkan, maksudnya disengketakan atau apa sih istilahnya di pasal 24 itu kayak dirugikan ya, atau coba dibaca deh, apa sih kalau saya ngeblank, tidak dipermasalahkan dengan warga sekitar dan kepala desanya, maka walaupun nggak punya alat bukti, yang bersangkutan itu dapat dalam tanda kutip ya, diprioritaskan untuk dimenangkan. Cuma lihat aja, misalnya dia digugat, ya sepanjang dia menguasai bidang tanah tersebut selama 20 tahun berturut-turut dan dengan itikat baik dan juga tidak dipersengketakan oleh warga sekitar, apa dasarnya dia gugat? Misalnya saya nih, gugat saya. Ya kalau saya jadi hakimnya ya kembali lagi ke pasal 24 ayat 2, walaupun nggak ada alat buktinya. Kalau ada alat buktinya, alat bukti hak lama kan di pasal 24 ayat 1-nya di PP 24. Alat bukti apa? Kalian lihat di dalam penjelasan pasal 24 itu ada huruf A sampai huruf apa itu, macam-macam, ada penyebutan. Saya nggak punya alat buktinya karena misalnya saya ketok saya sudah nggak merupakan alat bukti, ya larinya ke pasal 24 ayat 2 sepanjang PP 24-nya itu nggak dicabut, Mas Arfid. Itu aja analisisnya. Tapi kalau mau dikembangkan dalam jurnal, boleh. Jurnal kan ya isu hukumnya cuma satu sebenarnya, jurnal nggak usah banyak-banyak karena ada batasan kata yang digunakan biasanya. Dan kalau saran saya sih biasanya misalnya ini Mbak Faura, saya dan Mas Denis, tim penulis. Mbak Faura S1-nya dari mana? Dari Ubaya, Pak. Dari Ubaya. Nah, misalnya di Ubaya ini ada jurnal Sinta, tentang Sinta 1, 2, 3, 4 kan. Kalau skor terbaik kan 1, 2, 3, 4 aja. 5, 6 kan nggak masuk di 0,9. Punya artikel kita bikin bersama, tapi idenya dari Mbak Faura penulis pertama. Masukkan di jurnalnya Ubaya. Kemudian saya dari Fakultas Hukum UNER, saya masukkan ke jurnal Yuridika. Saya penulis pertama, penulis keduanya Mbak Faura, penulis tiganya Mas Denis. Tapi judul dan isinya berbeda. Mas Denis dari mana? Dari Ubaya, Pak. Ubaya juga. Misalnya Mas Denis dari Udayana misalnya. Ada jurnal di situ. Kita tetap bertiga, tapi Mas Denis masukkan di Udayana sebagai penulis pertama. Nah, itu akan lebih mudah. Jangan cuma satu, nunggu itu kelamaan. Atau misalnya kombinasi. Itu bisa. Dan banyak kok jurnal Sinta itu yang nggak bayar, itu banyak kok. Pinter-pinter kalian aja untuk ini. Dan seperti yang disampaikan sama UKPS itu dosen-dosen, kalau misalnya saya menulis tentang hukum perkawinan Pak ya,
hubungi dosen perkawinan, diajak join, malah ngasih masukan, akan mempermudah kalian sebenarnya. Gitu, karena masa studi kalian ini kan cuma 3 semester. Jadi harapannya di semester 1 ini sudah minimal submit jurnal. Karena submit jurnal itu bisa publish-nya bisa sekitar 3 sampai 6 bulan. Nunggunya lama memang. Jadi lebih awal lebih baik. Saya jujur aja selama ada ketentuan jurnal itu, kalau nggak salah saya punya 12 jurnal sama mahasiswa ya, diajak. Saya kasih masukan, disubmit, terus dapat insentif, duitnya dibagi, terus makan-makan. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, minggu depan saya akan menjelaskan mengenai hak pengelolaan. Materinya sudah saya publish di hebat.e-learning. Di situ ada tugas kelompok biar sama seperti kelas pagi. Kelompoknya sudah dibagi, tinggal kalian analisis. Tapi tugas ini dikumpulkan 13 hari lagi dari sekarang. Nanti tugasnya dipresentasikan di pertemuan 2 minggu lagi. Gitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait perkuliahan politik pemerintah. Omar. Hai. Satu aja Pak. Maaf, materinya tadi kayaknya belum ada di hebat ya Pak. Kalau boleh minta tolong. Sebenarnya materi hari ini, minggu depan, dan 2 minggu lagi itu Prof. Sri Hayati yang mengajar. Nah, cuma beliau tadi nyampaikan nggak bisa ngajar, akhirnya slide-nya pasti berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Tapi lebih kurang sama. Tapi kalau misalnya butuh yang tadi, ya segera saya upload di hebat. Tapi sebenarnya sama kok, cuma apa ya? Misalnya gini, Mbak Nunu jadi dosen, topiknya adalah hak pengelolaan. Bagaimana penyampaiannya itu kan tergantung apa ya? PowerPoint itu kan bersifat personal ya. Saya mau jelaskan ini ya, saya punya tata caranya sendiri. Prof. Hayati jelaskan ini punya tata caranya sendiri. Nah, tapi intinya sama sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya Mbak Nunu butuh ya saya upload di hebat. Tapi nggak malam ini karena sudah malam ini di kampus saya segera pulang. Gitu. Apalagi ini semester 2 ya. Semester 2 nanti saya ngajar lagi di PPHAT. PPHAT itu kelas jam 8 malam. Saya makanya kalau bisa lebih awal kuliahnya lebih awal aja. Rodok piye gitu di kampus ini kalau sendirian. Gitu ya. Kita insya Allah ketemu di minggu depan. Syukur-syukur Prof. Hayati bisa mengajar. Kalau Prof. Hayati mengajar, saya mendampingi biasanya. Tapi kalau Prof. Hayati nggak bisa, ya terpaksa saya masuk lagi di kelas ini. Gitu ya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih Pak.